Shalom, renungan hari ini dengan tema mengenai bersumpah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami hari ini dengan hadirat-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam perjanjian lama, Tuhan pernah bersumpah para nabi dan orang-orang Israel sering melakukan sumpah. Namun di dalam perjanjian baru, Tuhan menghendaki anak-anaknya tidak melakukan sumpah. Mengenai bersumpah, di dalam perjanjian baru, Tuhan menghendaki anak-anaknya hidup dengan percaya. Dan apabila ada sebuah konflik atau permasalahan, dua hal yang perlu saudara-saudara lakukan, yaitu yang pertama, berdoalah. Kalau engkau sedang bersedih, ada masalah yang engkau hadapi, berdoalah. Karena Tuhan mendengar doa orang yang percaya. Yang kedua, kalau engkau sedang berbahagia, bernyanyilah, bersyukurlah, pujilah Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan di dalam perjanjian baru. Karena orang percaya, dia harus hidup oleh iman. Dan Roh Kudus itu akan membawa setiap orang yang hidup dengan iman bergaul karib dengan mereka. Di dalam kitab suci Yakobus pasal yang kelima ayat 12-13 dalam terjemahan bebas. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah baik demi surga maupun demi bumi atau demi apalah sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi, perkataan orang benar, saudara-saudara harus betul-betul memahami ini. Di sana ada kuasa untuk mencipta atau mematikan. Perkataan orang benar itu menjadi penentu apakah dia mengalami berkat rohani, memberikan kehidupan, ataukah hukuman atau kutuk kematian. Bersumpah di dalam teks ini, saudara-saudara, tidak perlu dilakukan oleh orang yang percaya. Cukup untuk jujur. Bagaimana Pak kalau hadapi orang yang tidak jujur? Maka ayat 13 di sini memberikan keterangan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, entahkah mengalami kecurangan, entahkah dibohongin, entahkah mengalami sebuah fitnahan atau apa saja yang kadang-kadang termasuk orang-orang percaya harus memberikan way out, bersumpah, padahal itu bukan way out yang Tuhan ajarkan. Way out atau jalan keluar yang Tuhan ajarkan adalah berdoa. Bagian B, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Memang di dalam perjanjian lama, sekali lagi saya ulangi, Tuhan pernah bersumpah. Abraham pernah bersumpah. Orang-orang Israel pernah bersumpah. Tetapi kembali kebenaran yang saya mau sampaikan hari ini, Tuhan Yesus sendiri menegaskan, dan Tuhan Yesus menghendaki supaya anak-anaknya yang menerima Dia, yang diberikan Roh Kudus-Nya untuk menghentikan sumpah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37, Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu." Ya, ini bicara nenek moyang, tentu bicara soal di dalam hukum Taurat. Mereka bersumpah, artinya sumpah yang mereka lakukan membenarkan atau meyakinkan bahwa dia benar. Dan Tuhan maksudkan ayat ini, jangan kamu bersumpah, apalagi sumpah palsu. Ya, saya ulangi, nenek moyang kita jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama dilarang sumpah palsu. Kalau sumpah, hendaklah dalam kebenaran. Untuk meyakinkan orang-orang bahwa engkau benar, bersumpahlah. Ya, ini dalam perjanjian baru nenek moyang kita, yang Tuhan Yesus kasih sebuah pengertian sejarahnya. Lalu ayat 34, nah sekarang apa yang Tuhan mau? Di dalam perjanjian baru yang Tuhan datang membuka pintu surga, merobek tabir bait suci, batasan-batasan hukum itu dilepaskan. Maka ayat 34 Tuhan berkata, tetapi aku ini Tuhan sendiri sebagai New Testament, sebagai pembuka daripada tirai yang dulu selama ini terselubung atau hanya bayang-bayang. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahtanya Bapa, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Bapa, ataupun demi Yerusalem, atau apalah demi kota-kota yang mereka yakini atau saudara-saudara yakini untuk menyebutkan sebuah sumpah atau tempat-tempat keramat yang diyakini. Sekalipun Yerusalem adalah kota raja besar, ayat 36, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Apakah mau pakai ritual-ritual khusus, bungkus ini, bungkus itu, taruh apa di kepala gitu, taruh buku di kepala atau apa gitu. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Manusia itu hanya boleh bergantung kepada Tuhan Roh Kudus. Ini khusus orang-orang percaya. Karena manusia, kalau dia bergantung pada dirinya sendiri, termasuk kesaksiannya, itu sangat rapuh. Karena hari ini dia bisa sangat kuat, besok dia bisa sangat lemah. Itulah manusia rapuh. Makanya kalau mau bermegah, bermegahlah bukan di dalam dirimu sendiri, tapi bermegahlah di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Artinya hidup terus bergantung, termasuk kebenaran-kebenaran kita. Sekalipun engkau alami ketidakbenaran, tidak perlu bersumpah, tetapi berdoalah. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, Roh akan menolong orang-orang percaya berdoa. Sekalipun keluhan-keluhan tidak terucapkan, Roh akan menolong. Berdoalah dan akan memberi kekuatan kepada engkau. Iblis tidak takut engkau bersumpah, tetapi iblis Satan
dia akan takut ketika orang benar berdoa di dalam roh. Ayat 37 dari Matius pasal yang kelima. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, saya beri contoh 1-2 saja. Rasul Petrus pernah bersumpah, tetapi dia bersumpah dalam kondisi sedang melepaskan tanggung jawab. Atau ketika Petrus bersumpah, dia sedang dalam kondisi menyangkal Tuhan. Maka kitab suci mengatakan di dalam Markus 14 ayat 71, setelah Petrus bersumpah, aku tidak mengenal dia. Maksudnya Tuhan Yesus ketika mau ditangkap. Setelah itu ayam berkokok. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, jangan kita bibir yang diurapi oleh Roh Kudus ini, kita mengucapkan sumpah. Sekalipun kita merasa itu benar, tetapi gunakanlah mulut bibir ini untuk berdoa. Dan gunakanlah mulut bibir ini untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bukan untuk ucapkan kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Orang-orang kelompok-kelompok orang-orang Yahudi dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 12 juga pernah bersumpah sambil mengutuk bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka berhasil membunuh Rasul Paulus. Jadi saya mau kasih saudara-saudara kesimpulan mengenai tema hari ini, mengenai bersumpah. Orang percaya, orang benar. Saudara-saudara, hormati Roh Kudus dalam hidup saudara-saudara. Kalau ada kesedihan, berdoalah. Kalau ada kebahagiaan, bernyanyilah. Tidak perlu ucapkan sumpah, baik engkau merasa benar atau sumpah palsu apalagi. Termasuk kata-kata kutuk, sumpah serapah, hendaklah tidak keluar dari mulut orang percaya. Karena di dalam hatimu ada mata air kehidupan. Mata air kehidupan itu adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan. Bagi saudara-saudara, tidak mungkin dan jangan mau terus dari satu mata air mengeluarkan dua sumber. Satu sumber air pahit, satu sumber air manis atau Roh Kudus. Tidak mungkin saudara-saudara. Maka saya mau berdoa saat ini, saudara buka hati, tempat di mana engkau ada, di sana ada urapan Roh Kudus. Di dalam namamu yang kudus Tuhan, setiap mereka yang pernah mengikatkan diri dengan sumpah, bebaskan mereka. Sebab sumpah itu mengikat. Dan Tuhan mau setiap manusia hari ini mengikatkan diri satu roh dengan roh Tuhan saja, yaitu pribadinya yang kudus, yang dia sudah utus di dalam hati setiap anak-anaknya. Dan bahkan anak-anak Tuhan yang menghormati Roh Kudus, mereka tidak akan kena teluh, tidak akan masuk sumpah serapah, termasuk kutuk-kutuk tidak akan berkuasa atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebas. Free. Amin. Saya Pastor Andi Simon. Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Yeshua HaMashiach bless you. Amen.